Mainan ini ada di laci meja belajar sobat, dapat beli di abang-abang tukang mainan, dan sering sobat mainin di kala senggang atau mungkin tiap waktu. Halo sob, kenalin, saya Larry. Mau ngomongin soal, yoyo. Bentuknya simple bukan? Cuma 2 cakram yang diikat seutas tali. Tapi tahu nggak sob, yoyo ini ternyata menyimpan sejarah panjang, lebih dari 2500 tahun. Namun begitu, para peneliti belum bisa mastiin peradaban mana yang pertama kali menciptakannya. Namun satu yang pasti, yoyo menyimpan kisah luar biasa. Mulai dari sebagai senjata berburu, sampai jadi perang paten di Amerika Serikat. Well, inilah kisah luar biasa dari yoyo. Di Yunani kuno, yoyo dibuat dari kayu, logam, atau tanah liat terakota. Mainan ini kerap dihiasi gambar dewa-dewi. Uniknya, saat anak-anak beranjak dewasa, mereka mempersembahkan yoyo tanah liat ini kepada para dewa sebagai simbol kedewasaan, alias udah balik. Namun, evolusi paling ekstrim terjadi di Filipina. Penduduk aslinya menggunakannya sebagai senjata berburu dan alat bela diri. Di sana, yoyo bukanlah mainan lucu. Bayangkan, kayu keras berduri diikat tali sepanjang 6 meter, lalu dilemparkan dari atas pohon untuk mematahkan leher hewan buruan atau bahkan musuh. Kata yoyo sendiri berasal dari bahasa kuno Ilocano, artinya datanglah kembali. Memasuki abad 18, benda ini mendarat di Eropa dan langsung diadopsi oleh kaum jet set Inggris dan Prancis. Di Inggris, mainan ini disebut bandalore. Di Prancis, namanya berubah menjadi l'émigré. Dan kabarnya saat revolusi Prancis pecah, kaum bangsawan memainkannya untuk menenangkan diri sebelum menghadapi guillotine. Bahkan Napoleon Bonaparte tercatat memainkan yoyo bersama pasukannya sebelum pertempuran Waterloo untuk meredakan stres. Tahun 1928, seorang imigran Filipina bernama Pedro Flores mengubah sejarah yoyo selamanya di California. Ia membuat inovasi yang sangat sederhana, tetapi revolusioner. Tali yoyo tidak lagi diikat mati ke porosnya, melainkan hanya dilingkarkan secara longgar. Perubahan kecil ini membuat yoyo dapat berputar di bawah tanpa langsung kembali naik. Teknik ini dikenal sebagai sleeping. Dari sinilah lahir ribuan trik modern seperti walk the dog atau around the world. Melihat potensinya, pengusaha Amerika bernama Donald Duncan membeli perusahaan Pedro Flores, harganya $250.000. Jumlah yang sangat besar pada masa itu. Duncan kemudian mematenkan kata yoyo. Akibatnya, perusahaan lain tidak boleh lagi menjual mainan dengan nama yoyo. Mereka terpaksa memakai nama lain seperti Santoso atau Suroso. Bukan, seperti Twirler atau Whirligig. Perang hukum ini berlangsung selama puluhan tahun hingga akhirnya pengadilan memutuskan bahwa kata yoyo telah menjadi istilah umum milik publik. Dari senjata hutan, menjadi mainan para bangsawan, hingga akhirnya meluncur ke luar angkasa. Pada tahun 1985 dan 1992, NASA membawa yoyo ke luar angkasa. Tujuannya untuk menguji hukum fisika dalam kondisi mikrogravitasi. Hasilnya cukup mengejutkan. Yoyo tidak dapat melakukan teknik sleeping karena tidak ada gravitasi yang menahannya di bawah tali. Ya iyalah. Hingga hari ini, yoyo telah berevolusi menggunakan teknologi tinggi mulai dari ball bearing baja hingga material yang digunakan pada pesawat terbang. Kini, yoyo telah menjadi olahraga ketangkasan tingkat dunia, bahkan memiliki kejuaraan dunia setiap tahun. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Mainan ini sebenarnya sudah masuk sejak zaman kolonial Belanda. Melalui jalur perdagangan, masyarakat mengenalnya sebagai gasing tali atau yoyo kayu. Selama puluhan tahun, yoyo di Indonesia hanyalah mainan kayu sederhana buatan pengrajin lokal yang dijual di pasar malam.
Namun, ledakan sesungguhnya terjadi pada akhir tahun 90-an hingga awal 2000-an berkat anime Jepang Super Yoyo atau Chokyu-Barku-U. Demam yoyo pun melanda anak-anak sekolah dari Sabang sampai Merauke. Tiba-tiba, setiap anak ingin memiliki yoyo plastik transparan dengan kopling otomatis di dalamnya. Istilah seperti loop the loop atau around the world menjadi bahasa gaul di halaman sekolah saat jam istirahat. Dan yoyo bukan lagi sekedar mainan, tetapi juga menjadi simbol status sosial anak-anak pada masa itu. Jadi, di balik bentuknya yang sederhana, seutas tali ini mengikat sejarah panjang peradaban manusia selama ribuan tahun. Dan pada akhirnya, apakah sobat masih menyimpan yoyo di rumah? Tulis trik favorit sobat di kolom komentar.